podcast inspiratif, solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast API Alumni Podcast Inspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa begitu ya teman-teman. Ada dari Ibu Farida Nur Aini SIP MAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kali ini kita berbeda dari episode-episode sebelumnya karena kali ini hostnya berbeda begitu ya, karena menyambut bulan Ramadan ini kita hostnya berbeda juga. Kalau kemarin itu teman kita ada namanya Richard, dan di podcast spesial kali ini dengan tema refleksi nilai Ramadan dalam pengembangan atmosfer akademik dengan saya sendiri Syahidah Haq, mahasiswi ilmu komunikasi dan sekarang ada di semester 6 begitu Ibu. Luar biasa Mas. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Ibu Farida ini itu adalah alumni FISIP angkatan 2005 ya Bu ya. Dan sekarang itu jadi dosen dan juga kepala laboratorium administrasi publik di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Luar biasa sekali Ibu. Sekarang udah masuk ke Ramadan ke-7 dan ke-8 ya Bu ya. Iya, betul sekali. Iya, dan kalau misalkan kita ngomongin masalah Ramadan gitu kan, bukan kita ngomongin tentang sholat, terus juga puasa, tadarus. Kalau kita tarik lagi nih ke ruang akademik FISIP, gitu kan banyak banget kegiatan-kegiatan kita kayak penelitian, kemudian terjun ke masyarakat, dan yang paling ikonik kita perpolitikan gitu ya. Apalagi dari Ibu SIP, MAP gitu ya Bu ya, sarjana ilmu politik begitu. Jadi kalau menurut Ibu nih, nilai Ramadan mana yang paling relevan sekaligus yang paling diabaikan begitu di lingkungan kita? Menurut Ibu itu apa? Terima kasih banyak ya Mbak Saidah, pertanyaannya yang luar biasa. Memang benar ya, Ramadan itu seringkali dimaknai secara ritualistik. Seperti Mbak Saidah sampaikan tadi, ritualistik itu seperti sholat, puasa, tadarus, dan sedekah ya. Nah, semua itu penting dan fundamental. Namun jika kita tarik ke dunia akademik, FISIP khususnya ya, yang berkaitan erat dengan kekuasaan, kebijakan, riset sosial, praktek politik. Nah, ada salah satu nilai Ramadan yang menurut saya itu paling relevan, sekaligus seperti Mbak sampaikan tadi, paling sering diabaikan. Ya. Apa itu Bu? Ya, menurut saya itu adalah nilai integritas. Nilai integritas. Nilai integritas moral atau kejujuran substantif ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183, insya Allah bunyinya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu. Takwa dalam konteks ini ya bukan hanya konteks spiritual, tapi moral dan sosial. Ya, termasuk kejujuran dalam berpikir, meneliti, menulis, dan dalam pengambilan keputusan publik. Itu ya. Nah, dalam dunia akademik FISIP, integritas sering diuji nih dalam 3 hal. Nah, seperti Mbak sampaikan tadi, misalnya dalam penelitian. Oh iya. Ya, ketika dalam penelitian itu diujinya apa? Ketika data tidak sesuai dengan hipotesa. Iya. Ya. Iya. Itu kejujurannya diuji itu. Kemudian dalam pengabdian masyarakat. Ketika program hanya sekedar bersifat administratif. Ya, hanya menjalankan saja begitu. Oh iya, memenuhi mungkin programnya gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga itu dalam praktek politik ya. Ketika kepentingan politik berhadapan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Oh iya. Di situ diuji. Nah, padahal puasa adalah ibadah yang sepenuhnya berbasis kejujuran internal. Gitu. Tidak ada pengawas,
tidak ada sanksi sosial secara langsung. Nah, jika seseorang itu jujur di dalam berpuasa, seyogyanya ia juga jujur dalam kehidupan akademiknya, dalam riset, dalam pengabdian, dan juga dalam praktek politik. Gitu. Nah, data juga menunjukkan ya, mungkin Mbak juga mendengar informasi ya, persepsi korupsi di Indonesia. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir masih pada skor menengah, ya, bahkan mungkin melonjak ya akhir-akhir ini ya. Nah, itu belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, bahkan malah semakin parah kalau menurut saya. Semakin parah. Ya, Bu. Ya, apa ini artinya? Ini mengidentifikasikan bahwa masalah etika dan integritas masih menjadi pekerjaan atau PR yang besar bagi kita, termasuk bagi kita lulusan, alumni ya, dan juga akademisi ilmu sosial dan ilmu politik ini. Gitu. Iya, benar sekali Bu. Nah, kemudian ada satu lagi nih, selain integritas, nilai yang diabaikan. Nilai yang diabaikan. Maksudnya gimana tuh Bu? Tadi kan Mbak tanyakan apa nilai yang penting tapi diabaikan, seringkali terabaikan. Oh kan? iya. Ya, yang pertama tadi integritas, yang kedua empati sosial. Empati sosial. Nah, puasa seharusnya mendekatkan kepada realitas masyarakat tingkat bawah. Kan kita puasa berlapar tuh, kita merasakan bagaimana masyarakat ekonomi bawah yang menahan lapar gitu kan. Sederhananya seperti itu. Nah, namun dalam praktek akademik seringkali penelitian dan kebijakan justru berjarak pada kebutuhan real masyarakat itu. Nah, itu. Padahal pada surat Al-Zariyat itu, surat Al-Zariyat ayat 19 itu sudah Allah sampaikan, yang artinya kurang lebih, dan pada harta-harta mereka ada hak bagi orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Gitu ya. Nah, dalam konteks FISIP-nya, ayat ini bisa dimaknai bahwa ilmu, riset, dan kebijakan juga memiliki hak sosial, yakni harus berpihak pada kelompok rentan dan kepentingan publik. Nah, gitu. Nah, jika Ramadan ini benar-benar kita internalisasikan, saya yakin atmosfer akademik FISIP akan menjadi lebih beretika, lebih membumi, dan lebih berkontribusi nyata bagi masyarakat. Menarik sekali ya Bu. Jadi kalau untuk nilai yang terabaikan dan juga relevan itu ada dua begitu ya Bu, ada kejujuran dan juga empati sosial gitu ya Bu. Integritas sosial. Nah, ini menarik sekali sih Bu, bahas tentang kepekaan atau empati tadi terhadap orang-orang yang lemah begitu, menahan lapar dan sebagainya. Sebenarnya kalau menurut Ibu nih, apakah kita ini di atmosfer akademik FISIP itu apakah sudah berpihak kepada mahasiswa di kelas ekonomi bawah, atau sebenarnya itu kita hanya pandai mengkaji saja, tapi kita tidak melihat apa yang terjadi di gedung kita sendiri begitu. Menurut pandangan Ibu gimana? Kembali lagi tadi bahasan tadi, Ramadan memang mengajarkan kita kepada kepekaan sosial ya, kepekaan terhadap yang lemah. Puasa membuat kita merasakan lapar, zakat dan sedekah melatih keberpihakan kepada yang lemah gitu kan. Dan seluruh ibadah Ramadan sejatinya membentuk empati sosial yang konkret ya, bukan sekedar wacana aja seperti itu. Nah, kaitannya dengan FISIP nih ya. Nah, di ruang kelas kita secara normatif ya, sudah sangat kuat mengkaji ketimpangan, kemudian membahas kemiskinan struktural, marginalisasi sosial, dan ketidakadilan kebijakan publik ya. Nah, tapi Ramadan mengajukan pertanyaan nih. Nah, ya. Ibaratnya ya, pertanyaan tajamnya seperti ini.
apakah nilai keberpihakan itu sudah benar-benar hidup dalam atmosfer akademik kita sehari-hari? Itu ya Mbak. Ya. Nah, mahasiswa dari kelas ekonomi bawah seringkali menghadapi tantangan ya, seperti kesulitan biaya hidup, transportasi, ya, keterbatasan akses buku, teknologi, kemudian belum lagi tekanan psikologis nih untuk bertahan. Mungkin juga bisa sambil bekerja gitu nah. Hingga mungkin juga ada rasa minder dalam ruang akademik yang sangat kompetitif lah ya. Gitu. Nah, kampus yang religius ya, kampus yang religius dan ilmiah ya. Tidak cukup hanya dengan diskursus kritis gitu kan. Tetapi harus menghadirkan keadilan yang terasa. Terasa oleh siapa? Oleh mahasiswa yang rentan tadi. Iya. Keberpihakan tidak hanya soal beasiswa ya. Mungkin itu sangat penting ya. Selain itu juga yang nggak kalah penting juga adalah sensitivitas kebijakan akademik. Sensitivitas kebijakan akademik. Ya. Apakah kampus kita sudah menjadi ruang yang adil bagi semua mahasiswa? Itu kan pertanyaan. Iya, benar. Nah, saya melihat ada ikhtiar yang baik gitu kan, yang terus berkembang. Tetapi Ramadan mengingatkan kita bahwa keberpihakan bukan status, melainkan proses yang harus terus diperbaiki. Oh iya. Gitu kan? Nah, justru disinilah relevansinya Ramadan bagi FISIP itu, agar ilmu sosial dan politik tidak hanya tajam keluar gedung, tapi juga peka ke dalam. Ya, memastikan bahwa nilai keadilan, empati dan keberpihakan benar-benar hidup di lorong-lorong kampus kita ini. Gitu. Ya, Gitu luar biasa ya, sekali Bu. Ya memang itu pasti akan ada selalu ikhtiar-ikhtiar ya Bu, untuk meminimalisir dan juga mengupayakan agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan juga hal semacam itu. Mungkin kita lanjut ya Bu. Kalau menurut Ibu ini apa sih bentuk konkret dari ketimpangan sosial yang tidak terlihat? Ya, yang tidak terlihat begitu, yang tidak terlihat tapi itu dia tuh ada terasa, begitu, ya, terasa terasa begitu, di dalam kampus ya kita, di dalam ya. kampus Oke, kita. ya. Ya, kalau kita bicara tentang ketimpangan yang paling sering tidak terlihat, tidak terlihat tapi sering ya, gitu kan. Yang paling nyata sebenarnya bukan soal uang, bukan soal sebenarnya, uang. bukan soal uang. Kita garis bawahi bukan soal uang, tetapi ketimpangan akses. Ketimpangan akses. Akses dan perlakuan yang bersifat diam-diam, kan nggak kelihatan. Ya. Kemudian sistemik dan dianggap normal, gitu. Nah, saya boleh menyebutkan nih, ya, beberapa bentuk konkretnya ya. Yang pertama mungkin ada ketimpangan akses terhadap sumber belajar. Mahasiswa dari keluarga mampu relatif mudah ya mengakses laptop yang layak bahkan ya. Kemudian jurnal yang berbayar ya untuk masa kini ya. Kuota internet yang stabil gitu kan. Kemudian hingga ruang belajar yang nyaman. Ya kan. Sementara mahasiswa dari kelas ekonomi bawah, apa yang terjadi? Sering harus berbagi perangkat nih, numpang hotspot sama temen misalnya gitu kan, untuk mencari informasi-informasi ya, gitu. Bekerja sambil kuliah, atau belajar dalam kondisi jauh dari ideal misalnya. Nah, padahal secara formal mereka duduk di kelas yang sama gitu kan, dan dinilai dengan standar yang sama, gitu. Itu sebuah tantangan ya. Ya. Kemudian yang kedua, ketimpangan dalam relasi akademik. Relasi akademik ya. Mahasiswa yang percaya diri, fasih berbicara dan memiliki modal sosial sering lebih terlihat gitu ya di ruang kelas. Baliknya mahasiswa yang pendiam, kemudian apalagi bekerja sambil kuliah sambil bekerja gitu, atau memiliki beban keluarga, beban ekonomi keluarga ya, sering terpinggirkan secara tidak sadar. Ya. Kemudian jarang bertanya, jarang disapa, dan akhirnya jarang diperhatikan gitu kan. Ini bukan diskriminasi ya, bukan diskriminasi yang disengaja, tetapi
ini menjadi bias struktural gitu ya. Iya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman tuh di surat Al-An'am ayat 152 yang artinya kurang lebih, dan apabila kamu berkata maka berlaku adillah gitu. Itu ya, Mbak. Iya. Kemudian kalau boleh nambah yang satu lagi, Mbak, Boleh, yang boleh, ketiga, boleh. Boleh, Mbak, boleh, Mbak. ketimpangan dalam rasa aman dan rasa memiliki gitu. Mahasiswa dari kelas bawah sering merasa kampus bukan ruangnya. Bisa kebayang nggak? Bisa, bisa. Kampus bukan Iya, ruangnya. iya, bisa. Merasa harus beradaptasi diam-diam gitu kan. Bahasa sehari-harinya mungkin kurang pede lah gitu ya. Dan berjuang tanpa terlihat. Nah, disinilah Ramadan menjadi cermin etis bagi kita. Puasa melatih empati, bukan sekedar kepatuhan aturan. Nah, jika nilai ini benar-benar hidup di kampus kita, maka kampus ini bukan hanya tempat belajar ilmu, nah, tetapi ruang yang adil, manusiawi, dan memanusiakan setiap mahasiswa tanpa terkecuali. Gitu. Ya, luar biasa sekali, Bu. Menurut saya ini cukup menarik ya gitu ya, Bu, karena memang kita jarang membahas tentang apa-apa saja yang ternyata yang tidak terlihat, tapi ternyata sering terjadi, dan begitu ya, Bu. Ya. Sangat terasa. Ya, di atmosfer akademik kita begitu ya, Bu. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ini kita jadi merefleksi diri kembali begitu ya, Bu, sesuai dengan tema kita hari ini. Oke. Iya. Mungkin kita ada bahasan yang lebih lain lagi begitu ya, Bu. Kita ini kan di Ramadan juga ada nilai musyawarah, terus ada tawadu atau merendah diri di depan manusia yang lain. Kan dalam Islam itu sering dikaitkan nih dengan Ramadan itu kan sebagai momen untuk introspeksi, atau kalau kayak tema kita refleksi diri begitu kan. Tapi kan terkadang ternyata Ibu ini kan dosen gitu kan, Bu. Ternyata ada relasi dosen dan mahasiswa itu yang masih apa istilahnya itu ya, hierarkis gitu mungkin ya. Ya jadi ada beberapa mahasiswa itu yang mungkin takut untuk berdebat, untuk takut berbeda pendapat. Terus gimana nih menurut pandangan Ibu sebagai dosen, apakah budaya akademik kita itu sudah benar-benar demokratis, atau demokratisnya ini jangan-jangan hanya di kurikulum begitu, Bu? Ya, baik. Kalau dalam Islam ya, musyawarah dan tawadu itu bukan sekedar etika sosial ya, tetapi merupakan prinsip kepemimpinan dan keilmuan gitu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Asy-Syura ayat 38 ya. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ya. Ayat ini tidak membatasi musyawarah hanya pada level politik gitu ya. Jadi musyawarah itu tidak hanya di gedung DPR gitu kan, gedung MPR dan sebagainya kan. Tapi berlaku juga pada semua ruang pengambilan keputusan gitu kan. Termasuk juga ruang akademik kita di FISIP ini. Iya. Nah, jika kita jujur merefleksi Ramadan, maka jawabannya adalah secara konseptual demokrasi sangat kuat di kurikulum. Diakui ya. Tetapi secara kultural praktiknya belum sepenuhnya hidup di ruang kelas. Ya. Mahasiswa masih sering takut berbeda pendapat. Bukan karena mereka tidak kritis nih ya. Tapi karena relasi kuasa yang masih terasa timpang gitu. Budaya akademik belum sepenuhnya aman untuk berbeda. Dan dialog seringkali bergeser menjadi monolog. Nah, dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan pendapat adalah tanda kedewasaan intelektual. Iya. Justru diharuskan begitu kan dalam Islam ini. Nah, bahkan Imam Syafi'i ini bahkan mengatakan bahwa pendapatnya benar, tapi mungkin juga salah. Nah, dan pendapat orang lain salah, tetapi mungkin juga benar gitu kan. Ini adalah bentuk tawadu, tawadu ilmiah gitu kan. Nah, tawadu bagi akademisi bukan berarti kehilangan otoritas ya. Tetapi kesediaan membuka ruang dialog. Menerima kritik, saran, serta tidak lupa menghargai argumen siapapun yang menyampaikannya.
gitu. Iya. Luar biasa Iya, sekali. Ya, luar biasa sekali, Bu. Sangat menarik sih kalau membahas tentang ruang di kelas. Apalagi sini saya sebagai mahasiswa, Ibu sebagai dosen gitu ya, Bu ya. Jadi kalau ini kita mau bahas juga tentang, karena Ibu sebagai alumni FISIP begitu ya, Bu. Jadi kalau selama Ibu mengenyam pendidikan di FISIP, nah Ibu pernah nggak sih, Bu, mengalami hal yang kayak tadi begitu, misalnya kayak ada mahasiswa itu menahan pendapatnya di depan dosen. Nah, atau apa sih yang bisa membuat mereka itu diam? Baik itu pas Ibu jadi mahasiswa dulu atau sekarang Ibu sebagai dosen ya? Gitu. Ya ya. Pertama ketika menjadi mahasiswa ya. Nah, jadi mahasiswa dulu ya ya. Saya ingat sekali dan betapa saya pernah ya mengalami merasakan menahan pendapat gitu kan. Ya. Sebenarnya mahasiswa itu menahan pendapat atau diam itu bukan berarti dia tidak membaca atau dia tidak mempunyai pemikiran terhadap hal tersebut gitu kan. Tapi tidak menyampaikan pendapat itu sebagai sebuah pilihan, gitulah. Sebagai sebuah pilihan untuk tetap diam. Gitu. Kenapa diam? Ya, kenapa itu diam kan itu? pertanyaannya, menariknya apa? Mahasiswa diam itu bukan karena tidak tahu gitu kan, bukan karena tidak membaca dan bukan karena tidak berpikir gitu kan. Mereka diam karena ada rasa takut. Nah, pernah nggak Mbak mengalami? Pernah. Ya, merasa takut ya. Pernah, Bu. Biasanya ada yang mempengaruhi itu, ada yang melatar belakangi gitu Iya. kan. Mengapa mahasiswa itu menahan pendapatnya? Iya. Yang pertama, takut dianggap tidak sopan atau melawan dosen. Padahal aslinya enggak kan, Bu? Iya, mestinya dosennya bisa menerima gitu kan. Nah, itu tadi wujud dari tawaduk kan. Oh iya, nyambung sama pertanyaan sebelumnya gitu ya. Iya. Nah, dalam budaya kita, terutama budaya timur atau budaya yang religius gitu ya, berbeda pendapat sering disalahartikan malahan gitu kan. Mohon maaf dalam tanda kutip itu agak kurang ajar gitu. Iya. Gitu kan. Nah, akhirnya mahasiswa memilih aman, yaitu diam, mengganggu dan menulis aja gitu kan. Meski dalam kepalanya itu ada argumen-argumen yang luar biasa dan matang gitu kan. Iya. Kemudian kedua, takut salah. Nah, itu benar sih, Bu. Takut Ya salah kan? ya. Takut salah dan takut dipermalukan oleh Iya, teman-temannya. itu benar, Bu. gitu, ya kan? Iya. Nah, itu Ibu juga dulu rasakan. Itu. Ruang kelas seharusnya menjadi ruang belajar. Iya. Tetapi kadang berubah menjadi ruang penghakiman. Kan? Ya, satu komentar yang merendahkan bisa membuat mahasiswa memilih diam sepanjang semester. Pokoknya nggak mau lagi aku mau menyampaikan pendapat, takut malu lagi. Iya, gitu. iya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada takut berdampak pada penilaian. Gitu. Ini realitas ya yang sering kita tidak akui ya. Ada kekhawatiran bahwa berbeda pendapat akan mempengaruhi relasi akademik gitu kan, bahkan nilai. Nah, ketika rasa aman hilang, keberanian intelektual ikut mati. Iya. Gitu kan. Kemudian padahal dalam Islam menyampaikan kebenaran dengan adab adalah bagian dari amanah loh. Iya. Amanah keilmuan gitu kan. Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sabdanya ya. Iya. Ad-dinu nasihat. Adil nasihat. Artinya agama itu adalah nasihat gitu kan. Nasihat dan kritik ilmiah tidak mungkin lahir dari ketakutan. Iya. Ia lahir dari ruang yang aman, relasi yang tawadu gitu kan. Nah, dan itu Ramadan mengajarkan kita satu hal penting gitu kan. Iya. Puasa melatih pengandalian ego ya. Iya. Bukan hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi dosen. Tuh, ego untuk selalu benar. Padahal ya sama manusia juga. Ada kalanya mungkin ada kesalahan atau kealpaan kayak gitu kan. Iya. Nah, kemudian selalu dominan. Selalu benar, selalu dominan dan selalu ingin didengar.
tetapi tidak mau mendengar, Iya. gitu kan? Nah, jadi ketika mahasiswa diam, seringkali itu bukan cermin lemahnya mahasiswa, tetapi cermin budaya akademik yang belum mampu sepenuhnya rahmat terhadap perbedaan. Oh, Gitu. iya. Nah, tugas kita nih, kami sebagai pendidik, sebagaimana nilai Ramadan, adalah menciptakan ruang di mana keberanian berpikir tidak perlu dibayar dengan rasa malu. Iya. Gitu. Masya Allah. Gitu ya, Mbak. Iya. Itu tadi kalau waktu ibu sebagai mahasiswa. Kalau sebagai dosennya ada? Sebagai dosen ya, Ya. mungkin lebih ke harus mengasah tawadu ya. Mengasah tawadu. Iya. Kadang itu tadi ego. Aku dosen loh. Aku lebih paham daripada kalian gitu kan. Aku lebih duluan mengetahui ilmunya. Iya. Kadang kamu tahu apa gitu Iya. kan. Nah, itu sebenarnya yang harus dikikis gitu kan. Iya. Nah, kita harus membuka diri bagaimana bisa mendengarkan dulu. Iya. Mendengarkan dulu, memahami apa yang disampaikan oleh mahasiswa, kemudian merefleksikan apakah yang disampaikan itu benar atau ada yang perlu diluruskan. Iya. Seperti itu. Iya. Gitu ya. Ya, keren sekali Bu, Masya Allah sekali. Terus Ibu, kan kita udah banyak bahas tentang nilai-nilai Ramadan sampai ke nilai musyawarah, tawadu. Wah, banyak lah pokoknya ya. Terus tapi kalau kita jujur-jujuran Ibu ya, kalau jujur-jujuran menurut Ibu nih kalau setelah Ramadan, meskipun ini masih awal ya, tapi kalau kita bayangkan udah selesai Ramadan kan Bu, apakah ada satu hal konkret yang menurut Ibu itu benar-benar berubah di atmosfer akademik FISIP kita, atau jangan-jangan ini tuh kita hanya pandai merefleksi saja, tapi kita tuh tidak langsung mengeksekusi begitu Bu. Kalau menurut pandangan Ibu bagaimana terkait ini? Ini kita harus persiapkan ya, karena Benar sekali Bu. hari-hari ini nggak terasa nih. Iya. Yang terasa itu ketika tengah hari ya. Ya. Tapi Ramadan akan berlalu gitu kan. Iya. Ramadan mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri sebelum jujur pada orang lain. Iya. Benar. Ya, jika saya boleh menjawab padanya ya, Iya. yang harus saya katakan adalah perubahan atmosfer akademik pasca Ramadan seringkali masih bersifat personal. Oh, personal ya. Baru pada individu-individu, Ya. baik itu dosen, mahasiswa atau pimpinan gitu ya. Belum sepenuhnya secara struktural ya. Artinya ada individu, dosen, mahasiswa atau pimpinan itu yang menjadi lebih reflektif gitu ya, lebih sabar, lebih empati. Nah, tapi dalam sistem perubahan itu belum selalu terinstitusional ya. Belum sepenuhnya. Proses gitu ya. Iya. Kita pinter banget ya kalau merefleksikan nilai gitu kan. Tapi harus berjuang keras untuk menerjemahkannya menjadi kebijakan, budaya dan praktek secara harian. Praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, Ramadan berlalu, rutinitas kembali, kemudian tekanan administrasi datang dan nilai itu perlahan kikis lagi. Menguap, hilang gitu kan. Nah, dalam surat Al-Asyaf ya, insya Allah di ayat kedua ya itu, yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Iya. Nah, ya, ayat ini sangat relevan bagi dunia akademik, gitu kan. Karena ilmu kehilangan wibawanya ketika tidak berjejak pada tindakan. Jadi hanya teori, tidak ada prakteknya, gitu kan. Nah, namun kita tidak boleh pesimis ya. Ramadan tetap meninggalkan jejak, gitu kan. Meski kecil, tapi itu nyata. Gitu kan.
Misalnya meningkatnya sensitivitas sosial dalam interaksi gitu kan. Ya. Kesadaran sebagai dosen ini untuk lebih mendengar tadi. Kemudian mahasiswa yang mulai berani bersuara gitu ya. Ya meskipun masih terbatas lah ya, tapi itu proses untuk menjadi sempurna gitu kan. Nah, tantangan kita adalah menjaga konsistensi setelah euforia spiritual itu berlalu, setelah Ramadan berlalu. Nah, kita belum gagal. Pada fase itu kita belum gagal, tapi kita juga belum tuntas. Iya. Nah, kita mesti berada di antara refleksi dan eksekusi. Iya. Tugas kita sebagai insan akademik tentunya membuktikan ya bahwa Ramadan bukan hanya momen spiritual, tetapi pondasi etika yang harus terus bekerja, yang harus terus terjadi sepanjang tahun gitu kan. Iya. Harus kita refleksikan bukan hanya direfleksikan tapi dibuktikan gitu kan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan akademik kita sepanjang tahun gitu. Ya, benar sekali Bu. Ternyata memang selalu akan ada proses atau ikhtiar meskipun kecil dan sifatnya masih personal, tapi akan kita usahakan terus mempertahankan refleksi ini tadi menjadi tindakan atau eksekusi tadi mungkin itu ya Bu ya. Betul. Mungkin kalau dari Ibu nih, karena kita udah masuk penutup juga ini Bu ya. Ternyata tadi itu udah pertanyaan terakhir Bu ya. Udah masuk pertanyaan terakhir, Masya Allah. Iya, cepat sekali berlalu waktu ini ya. Kalau menurut Ibu apa Bu? Mungkin 1 atau 2 pesan menurut Ibu yang ingin sekali Ibu sampaikan ke mahasiswa FISIP, mungkin baik itu yang di UNDI mungkin atau mahasiswa-mahasiswa Ibu yang ada di UMB mungkin Bu, mungkin boleh. Iya, mungkin ya closingnya ini ya, kesimpulannya. Inti dari refleksi ini satu hal ya. Ramadan tidak berhenti sebagai momen spiritual musiman, ya, tetapi menjadi pondasi etika menghidupkan atmosfer akademik, gitu, sepanjang tahun. Nah, budaya akademik yang sehat bukan hanya diukur dari produktivitas riset, pengabdian, publikasi, tapi dari apa? Dari sejauh mana ruang kelas menjadi ruang aman untuk berpikir, gitu kan? Oh iya. Perbedaan pendapat dihargai dan sebagai kekayaan intelektual seperti itu. Nah, dan kampus benar-benar berpihak pada mahasiswa sebagai manusia yang utuh, gitu. Bukan sekedar objek penilaian. Nah, semoga FISIP dapat menjadi teladan ya. Amin. Budaya akademik yang berkeadilan, yang dialogis, yang berempati gitu kan. Dan mahasiswanya tumbuh menjadi intelektual yang menjadikan ilmu sebagai alat pengabdian gitu kan. Ya. Mahasiswanya tumbuh menjadi intelektual yang berani secara moral. Ya. Kritis tanpa kehilangan adab. Gitu kan. Vokal tanpa kehilangan empati serta menjadikan ilmu sebagai alat pengabdian gitu. Bukan sekedar tangga mobilitas sosial saja gitu kan. Nah, dan para dosen akademisi yang semakin tawadu dalam keilmuan dan kepakarannya. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu, sangat banyak sekali yang kita bahas begitu ya Bu, tentang hal-hal yang menarik yang bahkan kayaknya kemarin-kemarin itu belum pernah dibahas begitu ya. Mungkin karena ini juga pertanyaan terakhir dan juga pesan dari Ibu, dan juga mungkin bagi saya juga sebagai mahasiswa juga harus merefleksikan diri juga sebanyak-banyaknya mungkin gitu. Mungkin itu ya teman-teman, semoga kalian semua juga mendapatkan insight yang baru dari apa yang udah kita obrolin tadi, karena ini juga Ramadan masih terus berjalan ya teman-teman. Jadi kita masih punya space waktu untuk merefleksikan diri lagi, apalagi kita sebagai mahasiswa ataupun mungkin kita sebagai dosen. Mungkin itu saja ya Bu ya, mungkin untuk podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya.
Alumni Podcast Inspiratif. Solidaritas, inspiratif, aktual, partisipatif.